Mari dipersilakan duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur buat hari yang indah pada pagi hari ini. Minggu terakhir di bulan Maret. Wah, enggak terasa ya. 1 bulan kita sudah lewati. Besok sudah di bulan April. Dan ini adalah minggu sengsara. Ya, mengingat akan kematian Yesus Kristus yang akan kita peringati hari Jumat depan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang sangat penting. Dan itu kalau saya merenungkan itu bagian yang sangat terpenting sebelum masuk kepada Jumat Agung itu, sebelum masuk kepada penyiksaan yang luar biasa ya, sebelum masuk kepada sengsara yang dahsyat, yang super dahsyat, dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Peristiwa itu terjadi di Taman Getsemani. Ini satu hal yang sangat penting. Ya, ada apa di Taman Getsemani? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya taman itu, ya kita mengerti namanya taman, penuh dengan keindahan, ya ada bunga-bunga di sana, ada rasa harum, ya ada rasa sejuk, senang. Tetapi hari itu, ya ada pribadi yang berada di taman itu bukan untuk menikmati suasana dingin, kemudian menikmati suasana yang indah atau harumnya, ya wanginya bunga-bunga itu, bukan. Ya, ternyata ada Yesus di taman itu, ya. Dia sedang berdoa. Nah, apa arti Getsemani? Nah, artinya adalah pengeluaran minyak. Arti kata Getsemani atau tempat penggilingan minyak zaitun. Jadi di Bukit Zaitun, tempat Taman Getsemani itu, ya. Nah, dalam konteks keagamaan, kita sebagai orang percaya, nah itu digunakan sebagai simbol kesedihan, doa, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Ya, itu yang terpenting. Ada apa di Taman Getsemani hari itu? Ya, Yesus datang ke sana bersama murid-murid bukan untuk menikmati suasana yang sejuk. Ya, kira-kira kita pergi ke Bedugu misalnya, ke Taman Kebun Raya, kemudian menikmati suasana yang indah, kita bisa ya bersukacita di sana, mungkin sekaligus kita bawa ya kopi, ya kemudian kita peralatan-peralatan untuk menikmati malam yang indah bisa. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak membawa itu, ya. Rupanya itu ada satu tempat saat itu, satu pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh Yesus. Ya, kita membaca bersama-sama ayat 36. Matius pasal 26 ayat 36. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Di taman itulah, ya ini peristiwanya kira-kira sudah lewat jam 12 malam. Ya, udah masuk pagi, tapi pagi-pagi buta sekali. Ya, doa pagi kira-kira begitu. Tapi suasana masih sunyi, ya, dingin, ya, dan hari itu Yesus membawa murid-murid untuk berdoa. Nah, mengapa Yesus membawa murid-murid ke tempat itu untuk berdoa? Ada apa? Ya, rupanya ada satu pergumulan yang luar biasa, ya. Satu tantangan yang akan dihadapi, ya. Yesus sedang menghadapi pergumulan yang sangat besar dan dahsyat, yaitu penderitaan, siksaan, dan kematian, ya, yang akan dihadapi. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang yang akan membantai dia. Nah, sebelum peristiwa Getsemani pun dia sudah berbicara kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan. Ya,
akan mengalami sengsara yang dahsyat, yang mengalami penderitaan itu. Ya, jadi Yesus sudah tahu bahwa ada cawan yang harus diminum, ada penderitaan yang dahsyat. Tetapi secara manusia, ya, Yesus adalah manusia sejati. Ini tidak mudah. Ya, ini satu pergumulan yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya dia pergi untuk berdoa. Nah, di dalam Lukas, kalau kita lihat Lukas 24 ayat 44, berkata begini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi ada semacam ya ketakutan yang luar biasa, bukan tidak siap menghadapi, bukan, tetapi secara daging, secara fisik, secara manusia, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan yang semakin dekat, itu tidak mudah. Itu kita bisa tertekan, bisa stres, bisa mulai gelisah, ya, itu bisa terjadi. Kira-kira begini, waktu Ibu Gembala ya mengalami sakit pertama itu, ya kemudian ada prediksi A, B, C dan segala macam. Nah, waktu mau ke dokter, di rumah masih pokoknya kita periksa saja gampang. Ya bagus kok, enggak masalah, apa kata dokter kita ikutin. Senang, siap. Tetapi setelah di mobil, ya berangkat masuk, mulai nadanya berbeda. Ya mulai berbeda. Setelah mulai masuk ke rumah sakit, ya mobil belum turun, baru masuk di gerbang rumah sakit itu, sudah mulai berbeda sama sekali. Sudah nggak ada suara. Sudah nggak ada suara. Ya setelah turun, masuk ambil antrian, sudah diam, sunyi senyap. Ya, kemudian dekat, udah dicek, udah dapat antrian, setelah mulai tensi, sudah tidak normal tensinya. Sudah ketakutan. Jadi semakin mendekat kepada dokter, akan mendengar berita, entah apa berita itu, ada ketakutan yang luar biasa. Nah, sebelumnya Yesus dengan tenang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan. Tetapi ini waktu sudah dekat, hari itu akan terjadi. Ini menunggu detik-detik penangkapannya. Maka dia berdoa, ya mengalami satu tekanan yang luar biasa, dikatakan ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi kalau ada di antara kita mengalami tekanan, itu bisa keringat jagung begitu ya, bisa seperti darah bisa keluar, ya. Saking tekanan itu luar biasa. Jadi pergumulan yang dialami oleh Yesus bukan pergumulan kaleng-kaleng. Bukannya dia tidak mau menghadapi, tetapi secara manusia dia punya keinginan juga supaya ya lewat saja cawan itu. Kalau boleh, biarlah berlalu. Di dalam Matius pasal 26 ayat 38 dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Coba saudara lihat Bapak Ibu, Yesus ya berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Artinya beban itu, pergumulan itu sangat-sangat luar biasa. Sekaliber Yesus sampai berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi bukan karena ketidaksiapan menghadapi tantangan penderitaan, bukan. Tetapi itu adalah waktu yang digunakan juga oleh kuasa kegelapan. Iblis bekerja di situ untuk menggentarkan hati Yesus supaya tidak menerima cawan itu. Supaya dia tidak menghadapi penderitaan itu. Dengan kata lain, mau menggagalkan karya keselamatan kepada manusia. Dan iblis bekerja terus di situ. Ya, dan perjuangan yang luar biasa. Yesus berdoa, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Aduh, gimana ya? Ya, kira-kira begini. Kita secara manusia, ya. Kemudian kita punya pergumulan. Ya, ada orang yang
menganiaya kita. Ada orang menzolimi kita. Ada orang menghina kita. Kita secara manusia. Dan kekuatan kita jauh lebih hebat dari orang yang menghina kita. Ya, dia mulai pukul kita. Kita bergumul, aduh Tuhan, saya dipukul. Manusia kita berkata, hajar dia kembali. Tapi kalau kita hajar, kita berdosa. Kalau kita hajar, kita bersalah. Kalau kita hajar, kita melakukan tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kita harus menerima cacian, makian, pukulan. Sampai membuat diri kita tidak ada apa-apanya. Wah, itu gak gampang, saudara. Kita menahan, rasanya tangan sudah mulai gemetar, kaki sudah mulai mau bergerak. Tapi karena kita fokus kepada Bapa, enggak, saya tidak boleh membalas. Itu jadi masalah. Jadi beban itu, aduh, kalau kita mau melampiaskan amarah kita, ada orang berkata, lebih baik saya lepaskan saja biar saya puas. Tapi ini gak boleh. Itu yang paling berat. Menahan. Sampai aku menang. Saya tidak boleh melawannya. Padahal ada kekuatan. Maka dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya. Membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Itulah peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Seperti mau mati rasanya. Maka kita tahu Yesus berdoa. Bahkan untuk itu 3 kali dia berdoa. Ayat 39. Kita baca bersama-sama. 39. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus meminta kepada Bapa, kalau boleh, permintaanku Bapa, lewatlah cawan ini, lewatlah penderitaan ini. Janganlah mati seperti ini, janganlah masuk dalam siksaan seperti ini. Itu satu permintaan dan itu wajar. Siapa di antara kita mau mengalami penderitaan, siksaan? Pasti kita berkata kalau boleh jangan. Tapi kalau toh harus melalui penderitaan itu, ya harus kita mengalami siksaan itu, harus kita menghadapi kenyataan yang pahit itu. Kalau itu Tuhan izinkan atau Tuhan kehendaki, kita lakukan. Siap enggak kita berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak mudah. 3 kali Yesus berdoa. Pertama, berdoa secara pribadi, datang kepada murid-murid. Murid-murid tidur, dia pergi lagi kedua kali, doa yang sama. Setelah kembali lagi, tetap murid-murid tidur. 3 kali, doa yang sama. Artinya ini benar-benar secara manusia. Dia punya permohonan kepada Bapa supaya cawan ini berlalu. Supaya jangan masuk dalam penderitaan itu. Supaya jangan masuk kepada siksaan yang dahsyat itu. Yesaya menubuatkan hal itu. Luar biasa. Bahwa wajahnya pun tak tampan lagi. Tak jelas. Artinya babak belur. Dia dipukul. Dan bahkan orang yang memukul itu merasa dirinya berjasa. Merasa dirinya melakukan hal yang benar di hadapan Allahnya. Dan itu yang terjadi. Ya, waktu orang memukul Yesus, mencambuk Yesus, meludahi Yesus, menghina Yesus, mereka menganggap berjasa secara agama mereka. Padahal Yesaya berkata, dosa manusia itu yang ditanggung oleh Yesus. Jadi penderitaan itu dahsyat. Rupanya pun tak jelas lagi. Dan Yesus tahu akan hal itu. Itu sebabnya dia berdoa. Dan akhirnya kita tahu bahwa dia menang di dalam doa. Menang bukan berarti permintaannya dikabulkan oleh Bapa.
tapi menang karena tetap mengikuti kehendak Bapa. Itulah kemenangan. Dan ternyata tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, selain daripada Yesus harus mengalami sengsara itu, mengalami penderitaan itu, dan mengalami salib itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di salib itu adalah kemenangan. Karena disitulah Yesus mengalahkan kuasa maut. Di salib itu adalah kasih Bapa. Ya, dia serahkan putranya yang tunggal, mati menjadi kurban yang sempurna untuk manusia yang berdosa. Dan di dalam doa di Taman Getsemani itu, waktu Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa. Dan fakta adalah kehendak Bapa atau cara untuk menyelesaikan dosa itu, Yesus harus mati di kayu salib. Dan Yesus menerima itu di dalam kemenangan di Taman Getsemani. Sehingga ketika dia ditangkap, dicambuk, diludahi, disiksa, harus pikul salib yang berat itu, yang kasar itu. Adakah dia bersungut-sungut? Tidak. Adakah dia marah? Tidak. Adakah dia membela diri? Tidak. Dia tidak bersalah. Dia orang benar, tapi dia mengikuti kehendak Bapa. Artinya kalau memang cara menyelesaikan dosa manusia harus seperti ini, maka dia lakukan. Artinya kehendak Bapa. Jadi Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dan bagaimana jika hal seperti itu Tuhan izinkan dalam hidup kita? Artinya ya kita bergumul, kemudian kita berdoa, tetapi doa kita tidak dikabulkan, permintaan kita, karena Tuhan Allah punya kehendak tersendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa di Taman Getsemani mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Yang pertama, saat menghadapi berbagai pergumulan, datanglah kepada Bapa dalam doa. Amin. Siapa di antara kita yang tidak ada pergumulan? Semua kita punya pergumulan. Ya, macam-macam pergumulan kita. Ya. Tak ada seorang manusia di muka bumi ini yang tidak bergumul. Semua. Ya. Sebab sejak manusia itu lahir pun sudah ada dalam pergumulan. Dia sudah diawali dengan tangisan. Kita diperhadapkan berbagai pergumulan. Ya, kalau kita tidak datang kepada Bapa di dalam doa ketika kita menghadapi pergumulan, maka penyelesaian pergumulan itu akan keliru, akan salah. Karena akan cenderung kita ya mengikuti kedagingan kita, mengikuti kemanusiaan kita, keakuan kita yang akan muncul. Bahkan tak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan ketika dia ada di dalam pergumulan. Karena tidak datang kepada Yesus. Dia tidak datang untuk berdoa. Apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu? Datang kepada Bapa di dalam doa. Yesus mengambil waktu khusus untuk berdoa. Waktu-waktu yang semakin dekat dengan penderitaan itu. Yang digunakan oleh Yesus adalah datang kepada Bapa. Berdoa. Ya. Dan itu perlu kita lakukan, berdoa. Yesus juga memilih tempat khusus untuk berdoa. Artinya fokus, mau berdialog kepada Bapa, curhat kepada Bapa. Dan Yesus membawa murid-murid untuk berdoa. Artinya ketika kita memiliki beban pergumulan, seorang diri boleh kita berdoa. Tapi ada kalanya kita begitu lemah, sehingga kita perlu membawa teman untuk mendukung kita dalam doa. Perlu kita berserah hati. Perlu ada tim untuk berdoa. Menguatkan satu dengan yang lain. Dan Yesus membawa murid-murid. Tetapi fakta menunjukkan murid-murid pun lemah juga.
Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Ketika Yesus sedang bergumul di hadapan Bapa, murid-murid tertidur. Dibangunkan, tidur juga. Dibangunkan, tidur juga. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bangun, jangan tertidur. Bangun, jangan tertidur. Di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ada kalanya kita sedang terlena, tertidur. Ya, kita mengabaikan Allah. Kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Kita asik dengan diri kita. Ketika kita asik dengan diri kita sendiri, itu sama dengan kita sedang tertidur. Dan ketika terjadi persoalan pergumulan yang datang tiba-tiba, saya yakin dan percaya kita gagal menghadapi persoalan itu. Ketika murid-murid tertidur, mereka tidak bersama dengan Yesus berdoa, tidak bergumul sungguh-sungguh. Ketika Yesus ditangkap, kita tahu Yesus menang, ya. Tetapi bagaimana dengan murid-murid? Respon Yesus tetap positif dalam menghadapi masalah. Oleh karena ia telah menang dalam doa. Ya, dia tenang. Dia berkata kepada murid-murid, mari waktunya sudah tiba. Dia sudah datang. Yang menyerahkan anak manusia, dia ditangkap, dibawa. Yesus tidak membalas. Yesus berkata, sangkamu aku penyamun? Sangkamu aku penjahat? Aku bisa mengutus 12 pasukan, malaikat untuk menolong. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena dia harus menyelesaikan tugas akhir di kayu salib itu. Jadi dia memberi dirinya ditangkap. Ya, tetapi bagaimana dengan murid-murid? Salah seorang murid tidak terima gurunya ditangkap, diambil pedang, ya, dipotong itu telinga salah seorang prajurit. Di situ pun Yesus masih menunjukkan kuasanya. Yesus mengambil potongan telinga itu, menempel kembali. Dahsyat bukan? Tetapi karena waktu itu orang-orang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai pribadi yang luar biasa. Sebagai Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Mereka tidak mampu melihat itu. Yang mereka hanya tahu ini penjahat, harus dieksekusi hari itu. Ya, tapi Yesus tidak membalas. Dia ditangkap, dibawa ke Pontius Pilatus, ditendang, dipukul, diserahkan ke Herodes, disiksa. Yesus menerima. Kenapa? Jadilah kehendakmu ya Bapa. Itu kemenangannya. Waktu dia berdoa. Tetapi bagaimana respon murid-murid? Respon mereka negatif. Mereka lari. Mereka tinggalkan Yesus. Memang Petrus mengikutinya. Ya, mengikuti terus dan Petrus melihat siksaan yang dahsyat itu. Dan ketika Petrus melihat siksaan yang dahsyat itu, gentar juga dia. Memang Yesus pernah berkata, salah seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Dan untuk Petrus, kau akan menyangkal. Petrus bilang, tidak guru. Wah ini biasa, kalau merasa imannya kuat, oh saya siap mati demi engkau guru, demi Yesus, demi Tuhan. Ya aku siap mati mempertahankan iman. Nah kadang-kadang itu bisa muncul di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kalah di dalam doa, tidak berjaga-jaga, maka yang terjadi adalah seperti Petrus. Ketika orang bertanya, kamu muridnya kan? Tidak. Benar dari gaya bahasamu, kamu kan orang sono. Muridnya kamu, enggak sungguh aku enggak kenal bla bla bla. Kemudian apa? Ayam berkokok. Baru teringat dia. Kekalahan mereka dalam doa di Getsemani itu. Hasil akhir mereka tidak kuat menghadapi persoalan itu. Tidak kuat dan tidak siap menghadapi penderitaan. Tetapi Yesus menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
ketika Bapak Ibu kita menghadapi pergumulan, jangan lupa berdoalah. Dan ketika begitu beratnya persoalan itu, semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ketika tekanan itu luar biasa, semakin serius lagi berdoa. Ya, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tetapi kita jangan salah tafsir. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sungguh-sungguh, pasti apa yang kita minta itu yang akan terjadi. Tidak. Jadi kemenangan Yesus bukan karena ya permintaannya harus dikabulkan oleh Bapa, bukan. Karena dia mau menyelaraskan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Artinya dia mau mengikuti kehendak Bapa. Kebenaran yang kedua Bapak Ibu, berdoa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Akhirnya Bapa, kalau memang harus mengalami penderitaan ini, kalau cawan ini harus diminum juga, baik, siap. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan dan ternyata Tuhan tidak angkat pergumulan itu dan harus Bapak Ibu Saudara kita hadapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan mengerti memang itu harus kita alami, maka kita bisa mengalami dengan sukacita. Artinya kita tidak bersungguh-sungguh, Tuhan kenapa harus begini lagi? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa kau, kan kau berkuasa kan Tuhan? Betul Tuhan. Dan jangan berkata aku kurang iman, bukan karena kurang iman, tidak. Tapi karena harus kita hadapi dulu persoalan itu. Jadi kita berkata terima kasih Tuhan. Saya akan hadapi persoalan ini. Bapak Ibu siap menghadapi persoalan, amin. Amin. Aminnya kecil, coba lihat kiri kanan dan kasih amin. Saya khawatir tiba-tiba ada persoalan, Tuhan kenapa begini? Kenapa tadi di gereja saya bilang amin, tiba-tiba ada masalah, ini berat saudara-saudara. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendekati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mereka jatuh dalam pencobaan artinya ketika pergumulan itu datang, mereka menyangkal Yesus. Jatuh mereka. Mereka lari meninggalkan Yesus. Di mana pernyataan mereka sebelumnya yang berkata, Guru kami siap mati untuk engkau. Guru kami mau setia. Yesus, kami tidak akan tinggalkan engkau. Kalau yang lain mungkin akan tinggalkan, kami tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi ketika Yesus ditangkap, di mana mereka? Masih ingatkah pernyataan mereka? Masih ingatkah ya komitmen mereka yang mereka buat bahwa mereka akan setia menyertai Yesus, bahkan siap mati? Fakta tidak. Mereka lari. Mereka tinggalkan Yesus. Inilah yang Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen tidak berjaga-jaga dan berdoa. Ketika persoalan datang, betul mereka tinggalkan Yesus. Bahkan ada yang nyata-nyata tidak lagi percaya kepada Yesus. Mungkin awal tidak datang ke gereja, awal tidak mau persekutuan. Tetapi kemudian merembet dan tinggalkan Yesus. Mungkin orang berkata, saya punya pergumulan, mana kuasa-Mu Tuhan? Aku sudah berdoa, tapi kenyataan masih seperti ini pergumulanku. Mana Tuhan? Oh udahlah Tuhan, saya sudah rajin berdoa, bahkan saya sudah berpuasa juga. Mana Tuhan? Oh, udahlah berhentilah berdoa, berhentilah berpuasa, berhentilah mengikut Tuhan. Berhentilah jadi orang Kristen, nah bahaya kan? Tetapi apakah ada peristiwa seperti itu? Ada saudara. Karena pergumulan itu luar biasa. Tetapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tahu artinya atau apa yang Allah mau ya nyatakan di dalam hidup kita melalui pergumulan itu.
maka kita akan bisa menerima. Kira-kira begini, firman Tuhan kan kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Tapi pergumulan saya seperti ini, saya sudah berdoa. Maka perlu kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, tetapi di akhir doa kita berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Nah, ketika kita tahu kehendak Bapa seperti Yesus mengetahui bahwa cawan itu memang harus dia minum, ya penderitaan itu harus dialami, dia alami dengan baik. Dia alami tanpa bersungut-sungut. Bahkan ketika di kayu salib itu pun melihat orang-orang yang menyiksa dia, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat, luar biasa. Ya, kemenangan di Taman Getsemani. Mengerti, ini orang-orang tidak tahu mereka apa yang mereka perbuat. Mereka hanya emosi saja. Tetapi sebenarnya sungguh Yesus mengasihi mereka dan masih memberikan pengampunan pada saat itu. Nah, ketika saudara dan saya masih tetap harus mengalami pergumulan itu, karena kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Artinya tidak akan menyangkal Yesus, tidak akan cari kekuatan lain untuk menolong. Ya, jangan andalkan kekuatan-kekuatan kegelapan untuk menolong kita. Ya, jangan sampai ragu-ragu tentang ketuhanan Yesus. Ya, jangan sampai melihat ada kekuatan lain yang bisa menandingi kuasa Yesus. Jangan, sebab Yesus berkata, segala kuasa ada padaku. Ya, segala kuasa ada padaku. Ya, jadi yang maha kuasa itu adalah Yesus. Raja di atas segala raja itu adalah Yesus. Jadi mengapa mencari kekuatan lain? Nah, tapi kalau seseorang sudah jatuh dalam pencobaan, dia bisa lari kepada kekuatan lain. Karena iblis bekerja. Ya, di dalam pergumulan itu, percayalah Bapak Ibu, di dalam pergumulan itu, ini kita harus waspada. Iblis masuk di situ, mau memporak-porandakan iman kita, mau membuat kita ragu kepada Yesus, ragu kepada kuasanya. Tetapi kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan mengalami kemenangan. Amin. Itu yang Yesus katakan kepada murid-murid. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga, gak panjang-panjang, 1 jam serius berdoa, 1 jam memohon pertolongan Tuhan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kebenaran firman ini mari kita pegang supaya kita tidak gagal menyelesaikan pergumulan kita. Berdoalah sehingga jalan keluar yang terbaik yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menyangkal Yesus, jangan sampai tidak percaya kepada Dia. Di Taman Getsemani itu, pagi-pagi itu, Yesus bersama murid ada di sana. Tetapi murid gagal dalam hal berdoa. Yesus menyelesaikan doa itu dengan sempurna, mengetahui kehendak Allah dan siap menerima apapun yang Bapa sudah tetapkan. Kebenaran yang ketiga di Taman Getsemani itu, doa memampukan kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa memang harus dialami, maka waktu mengalami hal itu dia terima tanpa bersungut-sungut, tanpa kemarahan, ya, tanpa kekecewaan, karena dia tahu ini kehendak Bapa. Nah, seringkali kita berdoa, Tuhan tolong kami, bla 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 bla. Misalnya tolong kami Tuhan, kami akan melakukan perjalanan dan dalam perjalanan supaya lancar. Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Nah, ketika kita dalam perjalanan, kita harus menerima kenyataan dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut. Amin. Kami pulang ke Jawa. Ya, habis nyepi. Prediksi sudah keluar semua. Nyepi dan Lebaran. Ternyata kami harus antri mau ke pelabuhan, masih di luar, masih di desa. Kurang lebih 4 jam.
maju sebentar, berhenti, maju. Padahal tadi Tuhan berkati, kami yakin dan percaya ini akan lancar. Kemungkinan masuk ke dermaga langsung blos karena sudah kosong. Ternyata masih antri mobil. Ada yang bersungut-sungut, ada yang gelisah. Tapi kita harus menerima kenyataan itu, bahwa kita harus antri dulu sampai 4 jam. Apakah semua bisa dengan tenang menghadapi kenyataan itu? Itu sulit. Tapi kalau kita percaya, ya sudah Tuhan izinkan ini harus kita alami. Jadi tetap bersukacita dalam kesulitan itu. Amin. Bersukacita sekalipun macet. Kita harus menerima kenyataan jika permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah Bapa. Karena ada rancangan Tuhan khusus dalam kehidupan kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tetapi Tuhan, kenapa harus seperti ini? Ya Tuhan izinkan, ada maksud Tuhan yang belum kita tahu pada saat itu. Tetapi nanti setelah lewat peristiwa itu, baru kita tahu, oh terima kasih Tuhan, rupanya ini tujuan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 42 berkata begini, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ya, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Kalau harus aku minum, jadilah kehendak-Mu. Nah, ketika kita menyatakan pernyataan iman kita kepada Allah, jadilah kehendak-Mu ya Allah atas hidupku. Maka ketika kita diperhadapkan masa sulit, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan marah. Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan mundur ya iman kita. Jangan menjauh dari Tuhan, tetapi hadapi kenyataan itu dengan tetap bersukacita. Amin. Karena Allah punya rancangan untuk itu. Ya, Allah punya maksud. Kenapa Yesus harus disalibkan? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, supaya manusia yang percaya ini tidak binasa, rupanya harus memandang kepada salib itu, harus melihat siapa yang disalibkan, yaitu Yesus, di mana darah Yesus, darah yang suci dan kudus, dan hanya darah Yesus yang membasuh, yang bisa membasuh dosa-dosa manusia. Dan di antara manusia yang dibasuh dosanya adalah saudara dan saya. Amin. Kita sudah mengalami penyucian daripada Tuhan, dan itu terjadi di kayu salib. Untuk itulah Yesus ada di sana. Tetapi kemenangan di salib itu, ya, sebelumnya telah terjadi kemenangan yang menentukan adalah di Taman Getsemani. Berdoa, berdoa, berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup ini akan banyak tantangan yang kita hadapi. Ada banyak orang-orang yang gagal mempertahankan iman mereka karena tidak memiliki hubungan yang karib dengan Bapa. Tidak setia di dalam hal berdoa, tidak menyerahkan pergumulan di dalam doa. Nah, akhirnya mereka menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada yang meninggalkan Yesus, ada yang mencari keyakinan lain, kekuatan lain, ada yang bunuh diri. Kenapa? Ya, mereka menyelesaikan persoalan bukan dengan cara Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti teladan Yesus, ketika kita berdoa, ya, kita bersungguh-sungguh menyerahkan dan menerima kehendak Bapa, menerima kenyataan sekalipun ini pahit, tapi kita sudah berserah kepada Tuhan, maka hal yang pahit itu pun ya tidak akan menggoncangkan iman kita, di mana kita tetap setia kepada Tuhan. Mengingat akan hari kematian Tuhan Yesus, kalau kita melihat ada berita-berita, diingatkan kembali kehidupan orang-orang percaya mula-mula,
dan juga kehidupan para rasul. Mereka mengalami kematian yang dahsyat, yang luar biasa, mengalami siksaan, mengalami penderitaan di satu perkumpulan orang-orang percaya di zaman Romawi itu. Karena orang-orang itu percaya kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus, mereka ditangkap dan dijadikan obor. Ditangkap, diikat, disiram dengan minyak, kemudian dinyalakan. Dan mereka jadi obor dipakai. Itu adalah bentuk penyiksaan kepada orang-orang percaya. Tetapi apakah mereka terus berkata, ampun, kami tidak percaya Yesus lagi? Tidak. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan yang karib dengan Bapa. Mereka masuk terus di dalam doa. Untuk itu Bapak Ibu, kita diingatkan oleh kebenaran firman. Manakala Bapak Ibu, Saudara menghadapi berbagai pergumulan ini, mungkin secara manusia kita berkata, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Kita boleh jujur di hadapan Tuhan, memang kita tidak sanggup secara manusia. Tetapi serahkanlah beban pergumulanmu kepada Tuhan. Tidak harus Tuhan menyembuhkan kalau kita sakit, tetapi paling tidak kita bisa menghadapi penyakit itu. Tidak harus persoalan pergumulan itu Tuhan angkat, tetapi setidaknya ketika pergumulan itu masih kita hadapi, kita masih tetap kuat dan tetap iman kita tidak goncang, tetap memuji Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tidak lari dari kenyataan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan lari dari kenyataan. Satu kali lagi, jangan lari dari Tuhan. Mari kita berdoa. Semua kita sejenak berdiam diri di hadapan Allah. Saya tidak tahu beban pergumulan Bapak Ibu. Tetapi yang jelas secara manusia kita harus jujur. Ketika pergumulan itu datang, kita ini sangat lemah. Daging ini lemah, roh penurut, tapi daging lemah. Untuk itu, mari kita terima kebenaran firman ini. Berdoa, naikkan doamu saat ini. Apapun beban pergumulanmu. Dan ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, di akhir doamu, katakanlah kepada Tuhan, jadilah kehendakmu Bapa bagiku. Haleluya.